Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak bercerita ya tentang strategi marketing apa sebenarnya yang diambil oleh Amaris Hotel ini agar tetap bertahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar inovasi ataupun pembaharuan untuk Amaris Hotel sendiri. Langsung saja mungkin Pak Aditya bisa menjawab, Pak. Ya, jadi inovasi dan pembaruan ya. Jadi khusus dari kami sendiri, Amaris Hotel Gorontalo itu kita mengadakan salah satu membership. Jadi membership dari Amaris Hotel sendiri, dan membership ini tidak hanya untuk digunakan untuk Amaris Hotel saja, melainkan bisa digunakan di lebih dari 100 unit 100 unit hotel yang kita punya, yaitu Santika Group. Itu namanya member My Value, namanya membership My Value. Jadi untuk mendaftarkan member tersebut free, tidak ada biaya sama sekali. Jadi memang tamu yang memang check in di sini, jadi kita akan tawarkan. Jadi untuk member, jadi ada beberapa benefit juga sih untuk membernya. Jadi salah satunya yang tadi saya jelaskan bisa dipakai dari 100 unit hotel lebih itu. Yaitu dari Amaris Hotel yang ya ini bintang 2-nya kami, terus ada Kampi Hotel bintang 3, terus ada Santika Hotel yang bintang 3 juga, sama Santika Premier yang bintang 4. Sama juga bisa dipakai di beberapa Royal Collection-nya kami ya, yaitu beberapa villa yang ada di Bali. Royal Collection itu ada Anfaya, Samaya, sama apa ya, Kayana, betul, yang sama Kayana. Jadi Anfaya, Samaya, sama Kayana itu bisa dipakai untuk membership tersebut. Jadi itu sih untuk pembaruan inovasinya kami. Inovasinya seperti itu ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya di awal memang ini kalaupun mau ada strategi pemasaran itu pasti ada offline dan juga online gitu. Maksudnya di dua-dua bidang pun harus gencar dilakukan seperti itu ya. Kalau mungkin tadi Pak Irfan telah menjelaskan secara terperinci tentang offline. Kalau online-nya seperti apa, Aditya? Iya, jadi kalaupun online pun sama ya. Kalau misalnya dari Amaris Hotel sendiri, kita ada aplikasi juga. Jadi mohon maaf bisa saya sebut, misalnya kayak yang sudah terkenal tuh aplikasi online travel agent seperti Traveloka gitu kan. Pasti semua orang sudah kenal Traveloka. Ini saya juga ingin menginformasikan ya, jadi untuk grup kami Santika Hotel mempunyai aplikasi tersebut seperti Traveloka, yaitu namanya aplikasi My Santika. Jadi aplikasi My Santika ini adalah aplikasi short booking, jadi bisa memesan kamar dan khusus untuk Santika Hotel and Resort. Jadi semua 100 unit yang saya jelaskan tadi itu dari Amaris, Kampi, Santika Hotel, Santika Premier, sama The Royal Collection, itu semua ada di situ. Jadi misalnya nih tamu kalau misalnya mau ke Gorontalo, tinggal search saja Amaris Hotel Gorontalo. Nah, dan bisa kami kasih jaminan juga ke tamu. Kalau yang kami kasih itu pasti lebih murah, harganya lebih di bawah dari beberapa online yang ada gitu. Jadi lebih enak sih, dapat benefitnya, terus benefitnya bisa early check-in, bisa late check-out jika memungkinkan ya, jika kamar memungkinkan itu bisa early atau late check-out, terus bisa earning point juga ya? Earning point-nya juga boleh, jadi semalam bisa dapat berapa poin gitu, sesuai dengan unit yang dia pilih ya. Misalnya Amaris ada sekian poin, dan pasti untuk Santika, Kampi itu pasti beda poinnya dengan Amaris, karena kami kan bintang 2 dan mereka di atas dari kualifikasi bintang gitu. Jadi gitu. Oke, nah kalau dalam kondisi seperti saat ini ya, mungkin kan pengunjung juga tidak sepadat dulu, dan juga mungkin atau apa sih orang-orang yang membuat event di sini ataupun acara mungkin kan tidak sepadat dulu lagi. Nah, bagaimana kemudian taktiknya agar bisa menutup akomodasi atau biaya perawatan ini? Mungkin dari menyediakan makanan ataupun menerima delivery makanan dan lain sebagainya? Iya. Pastinya ada beberapa inovasi mungkin ya.
Kalau dulu kami kalau untuk buat kegiatan pasti belum ada yang namanya offsite catering. Nah, sekarang karena pandemi mungkin terus ada beberapa juga kegiatan atau kerabat relasinya kami yang tidak mau ribet sama sekali. Mereka mau bikin kegiatan tapi susah mau cari makan. Bisa kami layani di Amaris Hotel sendiri, itu bisa kami menyediakan jasa offsite catering juga. Jadi biasa kan mereka buat kegiatan makannya di sini, buffet yang kita sediakan prasmanan gitu. Tetapi bisa nanti kita antarkan sendiri dengan jaminan kesehatan atau jaminan yang kami bisa beri ke tamu tersebut. Jadi mereka bisa aman, bisa berasa nyaman. Untuk packagingnya pun kami package yang aman dengan gitu yang ya. aman, Iya, betul. benar. Karena setiap penyajian pasti kami foto mungkin dan kami laporkan ke PIC yang ingin membuat kegiatan tersebut gitu. Jadi mereka pastinya aman. Kalau untuk menunya nih, apakah mungkin dari mereka request sendiri atau mungkin dari Amaris sendiri itu memberikan masukan-masukan, oh ya ini aja karena saat masa pandemi mungkin dikasih jus dan lain sebagainya untuk menambah imun seperti itu. Nah, betul. Tentunya seperti itu Mbak Jia. Jadi kalaupun kami memberikan option kepada tamu tersebut. Jadi jika mau ada pilihan dari mereka, boleh disampaikan ke kami atau nanti kami berikan beberapa solusi ke mereka. Bisa yang ini. Kalau misalnya pun mereka terima, oke, kami akan buatkan. Itu pun kalau misalnya dari request daripada tamu tersebut, kalau memang masih ya istilahnya masih masuk akal, boleh lah nanti akan kita buatkan dengan sepenuh hati sih pastinya. Jadi lebih fleksibel dalam pemilihan menu. Ya, karena untuk menyesuaikan, kalau dari menu dari kami, kadang kami orang hotel kan berpikir bahwa mungkin ini enak untuk orang standar hotel, tapi belum tentu dengan cocok dengan kondisi yang ada di hotel. Jadi kami kadang cuma memberikan saran, Bu, gimana dengan menu ini? Atau Bapak bagaimana dengan menu ini? Jika mereka terima, kami buatkan. Tapi kalau mereka, tolong Mas diganti ini, masih bisa kita siapkan, kita siapkan. Jadi kami lebih fleksibel terhadap permintaan menu. Selama bahan yang digunakan itu tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu mempunyai biaya atau cost yang cukup tinggi, itu masih bisa kami tangani dan kami terima. Oke, berbicara soal tadi kebersihan, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kamar sendiri, apa mungkin ada perbedaan ketika sebelum COVID dan mungkin setelah COVID saat ini mungkin lebih detail lagi dalam membersihkan kamar atau setelah digunakan, apakah ada treatment khusus seperti itu? Ya, jadi dalam kamar itu pertama petugas kebersihan kamar yang kita sebut dengan room boy itu pertama tetap harus menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan karet, harus pakai masker dan juga face shield. Standar pembersihan kamar pun berubah dari yang biasa menjadi hal yang terbiasa. Tidak biasa itu di mana setiap mereka harus masuk ke kamar, mereka harus sterilisasi dulu dengan menyemprot disinfektan. Ya. Kamar mandi pun seperti itu. Di dalam kamar mandi pun kita siapkan kemasan-kemasan yang sekali pakai. Ya, jadi tadinya mungkin dalam kamar hotel pada umumnya itu menyiapkan gelas. Gelas itu kita ganti dengan gelas plastik yang dimana memang digunakan hanya sekali pakai, sudah itu dibuang. Ya, jadi tidak digunakan lagi ataupun dicuci. Kedua, handuk. Ya, handuk itu pun dibungkus ya, kayak roti. Ya, jadi fresh from the oven, Mbak. Jadi kalau saya lihat handuk itu kayak mirip roti yang baru keluar dari panggangan. Jadi itu dibungkus, ditaruh dalam kamar mandi. Jadi untuk memastikan itu semua bahwa ini adalah steril setelah dicuci langsung dibungkus kembali. Oke. Mungkin lebih ke Pak Irfan nih, Pak. Bagaimana kemudian cara agar bisa menjaga nih agar pengunjung dan juga karyawan ini tetap aman dan nyaman saat bekerja. Tentu saja kan kalau karyawannya sehat, nyaman dan aman juga pengunjung yang datang juga akan semakin merasa merasa senang gitu, merasa nyaman juga ketika harus menginap di sini. Betul Mbak Jia. Jadi mengurus atau menjaga karyawan ini agar tetap sehat, beberapa hal kami lakukan dan dipantau langsung juga oleh seluruh tim. Ya, pertama memang sebenarnya bagiannya
human resource atau HRD ya harus memperhatikan dari sisi satu, makanan apa yang harus diberikan setiap harinya. Ya, kedua, pemberian nutrisi atau vitamin kepada mereka setiap minggunya, dan memastikan mereka pulang tidak nongkrong di mana-mana. Jadi kami harus memastikan menjaga mereka, baik itu walaupun di dalam sini, walaupun di luar, kami harus mengingatkan mereka pulang langsung ke rumah. Tidak usah dulu keluyuran untuk saat seperti ini. Jadi itu Mbak Jaya yang paling utama. Yang paling utama itu ya tetap harus dijaga karyawannya. Sebab kan kalau karyawan sehat juga kan pasti akan melayan dengan sepenuh hati ya kepada para pengunjung seperti itu. Baik saudara, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Sapa Gorontalo.